Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sesuai dengan waktu Anda di sana. Salam sejahtera bagi kita semua serta salam sehat juga tentunya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap spirit ya atau semangat dalam mengarungi atau menjalani aktivitas kita, khususnya di perkuliahan yang di masa pandemi COVID-19. Baik, di sini saya Abdi Nur Batubara, langsung saja melalui mata kuliah kita pengantar ICT. Saya sebagai dosen pengampu, melalui video ini saya akan tunjukkan tutorial kelanjutan dari tutorial kemarin berkaitan dengan penggunaan aplikasi atau software Wondershare Quiz Creator. Nah, ini kelanjutannya bagaimana setelah mendownload, menginstal, kemudian membuat kuisnya, ya, menyusun soal-soalnya sampai pada mempublish. Nah, kali ini kita atau saya akan menunjukkan pembuatan soal-soal, mempublishnya sampai pada mengonlinekannya seperti itu. Ya, langsung saja kita lihat di sini. Saya yakin Anda semua sudah bisa mendownload dan menginstal sampai pada tahap muncul seperti ini. Ini tahap halaman awalnya, ada pilihan pembuatan kuis. Di sini ada beragam sebenarnya, tapi kita fokus di bagian ini saja. Nah, ini ya, create a new quiz, klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini halaman selanjutnya. Ada banyak menu di sini: question, quiz property, template, player template, preview, publish, dan manage results. Ya, manage result ini untuk memanage ya hasil dari kuis yang dikerjakan oleh peserta. Nah, kita ke bagian-bagian umumnya saja. Yang pertama mengenai pembuatan soal, kita fokus pada soal true benar atau salah, multiple choice, kemudian matching, sequence, dan clip map. Ini adalah jenis soal atau tipe soal yang sering digunakan. Untuk yang lain Anda bisa mengeksplor secara individu ya, secara sendiri-sendiri ya, masing-masing. Nah, kita buat soal pertama yang true or false. Tapi sebelum kita membuat soal, saya ingin Anda mengecek bagian quiz property, diklik. Di bagian ini Anda mengecek dulu. Nah, di bagian ini kita perlu memastikan quiz title ya. Ini ada di sini menunya ada 5. Di menu pertama quiz information ya. Ini dibuat dulu. Nama kuisnya apa? Misalkan kuis A misalkan. Atau misalkan nanti Anda pengen buat tugas harian misalkan, nah bisa juga. Nah, edit information ini berupa nama Anda sebagai guru atau penulis atau pembuat kuis ya, dan lain-lain. Kemudian biasanya kalau awal ini tidak tercentang, Anda bisa mencentang, artinya introduction ini sebelum menuju soal-soal, peserta didik dihadapkan pada pengantar bagian apa yang Anda tulis di sini. Nah, kalau saya buat di sini selamat datang, nama mata kuliah atau mata pelajaran, kemudian dosennya atau guru. Nah, Anda juga bisa menyisipkan lagu di bagian introduction ini dengan cara meng-add di bagian audio ini dalam bentuk MP4 ya atau MP3. Kemudian ini Anda centang display quiz statistik ya. Jadi artinya statistik benar, berapa persentasi kelulusan ya, kemudian berapa soal. Ini kalau Anda ingin itu tampil, maka ini dicentang. Participant data collection ya, mengumpulkan biodata peserta atau orang yang mengikuti quiz, ini dicentang. Kalau mau mengaturnya apa saja, klik setting. Nah, ini tinggal Anda isi. Required artinya harus diisi oleh peserta. Jadi di required kan ya di bagian ini. Seperti itu. Kemudian quiz setting. Ini presentasi minimal lulusnya, ini enable limit, time limit ya, kalau mau membuat waktu. Ini dia durasi waktunya bisa dicentang. Ini kalau Anda ingin soalnya itu diacak, diklik ini, atau kalau tidak dibiarkan. Nah, ini yang penting di answer summation. Kalau kita mengklik
klik submit one question at a time, ya nanti tidak akan muncul tombol next ya, atau lanjut ke soal selanjutnya dan kembali ke soal sebelumnya. Oleh sebab itu ganti ke sini ya, ke submit all at once gitu ya. Kemudian ini ada one user is allowed to take the quiz only once ya, artinya peserta atau yang mengikuti quiz hanya bisa satu kali mengikuti quiz ini. Ini tetap dicetak. Lanjut ke quiz result ya, ini artinya ketika selesai, kalau lulus apa ucapannya di sini, kalau gagal apa ucapannya di sini. Display quiz statistic on the result page ya, sebaiknya ini dicetak agar statistik hasil akhir muncul seperti itu. So finish button dicetak ya. Nah ini saya kira nanti saja kita pelajari. Ini kita bagian umum yang sangat urgent ya untuk pembuatan quiz melalui aplikasi ini. Kemudian question setting ini ya, ini adalah positive point, artinya kalau benar berapa poinnya. Tapi kita bisa menyetingnya di bagian soal juga nanti. Jadi ini tidak apalah harus fokus di sini saya kira. Ini jenis font soal, ini jenis font jawaban. Ini feedback ya, kalau benar apa, saya kira ini kosongkan saja. Karena kita tidak membuat tipe soal yang kalau dia benar muncul kata benar, kalau salah muncul kata salah, tidak usah seperti itu. Kemudian others. Nah, ini kalau kuisnya Anda pengen ada passwordnya bisa di sini, ini dicentang, kemudian diisi passwordnya di bagian ini. Kalau tidak, no protection. Domain limits only one access misalkan, saya kira ini dibiarkan saja. Sekira seperti ini aja pengaturannya ya, kita oke kan. Kemudian player template Anda bisa mempelajarinya melalui video tutorial sebelumnya. Di situ ada preview untuk menyaksikan preview, publish nanti kalau sudah selesai. Manage result, Anda bisa memanage hasilnya itu bagaimana nanti, khususnya di bagian email ya. Nah kita bisa tapi saya kira nah ini tidak usah saja, saya kira ini nanti saja, kita ke bagian yang umumnya saja. Nah sekarang pembuatan soal pertama, true or false, kita klik. Nah di true or false ya, ini bagian kotak awal ini enter the question, ini pertanyaannya, silahkan Anda isi. Nah, multiple choice kembali lagi, masukkan dulu soalnya apa. Ini karena contoh jadi saya buat acak-acak saja. Isi jawabannya apa ya. Ini apa jawabannya, bisa 4 pilihan atau 5 pilihan. Tentukan jawabannya, kasih poinnya berapa. Tadi 5, ini bisa 10. Kalau Anda pengen bobot nilai soal ini lebih, nah bisa dibuat 10, kemudian oke. Terus masuk ke tipe soal matching. Nah matching ini artinya memasangkan ya, dibuat dulu soalnya apa. Misalkan soalnya adalah apa ya, nilai Pancasila misalkan. Nilai-nilai Pancasila misalkan pertanyaan, artinya harus ada susunan yang pas.